والذكر على أنواع كثيرة ولكل نوع منها فضل وثواب عظيم وفيه فوائد ومنافع جمة وله ثمرات وآثار شريفة والله أعلم بالصواب. قال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى وعلى من نفع به وببركة علومه وبفضل الدارين آمين رضي الله عنه. والذكر على أنواع كثيرة. Bermula zikir itu jenis dan macamnya itu sangat banyak. Walikulli nau'in, dan setiap macam jenis zikir minha min katsiratin zikir fadlu, terdapat kekayaan fadlu wasawabun awimun, dan sawab yang sangat besar. Di semua zikir yang banyak banget, aneka macam zikir itu. Ada yang senangnya istighfar, ada yang senangnya tasbih, ada yang senangnya ta'awud, ada yang senangnya basmalah, ada yang senangnya sholawat, ya. Ada yang senangnya tawakal, ada yang senangnya baca Al-Quran, ada yang senangnya ngaji, ada yang senangnya diskusi, macam-macam, ya. Itu semua fadlun, betul-betul minha fadlun, betul-betul terdapat kekayaan. Jadi sebenarnya kalau pengen kaya, kuncinya zikir. Dengan keterangan Habib Abdullah ini, kita sebenarnya bisa sedikit berkesimpulan. Tetangga kita, saudara kita, mana yang ahli zikir, mana yang kagak doyan zikir, mana yang anti zikir. Kita bisa lihat. Oh, pantas. Oh, mana lah yang anti zikir. Anti zikir juga dikasih rezeki, cuma dia istidraj, diambulin, dijor, tapi sebenarnya dimurkai. Wasawabun azimun, dan dapat pahala yang besar. Sudah punya kekayaan dunia, juga kekayaan yang besar di akhirat. Ini terserah. Yang penting harus punya zikir. Sampai para guru mengucap, man la wirdun fa huwa kirdun. Orang yang kagak punya zikir, zikir yang mudawamah, itu sebenarnya monyet. Kenapa? Monyet itu kagak usaha tapi pengennya banyak. Lihat monyet itu kan udah dapat disimpan di mulut, di pipi sebelah kiri sebelah kanan, di tangan kiri tangan kanan, kaki kiri kaki, tapi bukan hasil jerih payah dia. Makanya gampang dikelecehin. Jadi nangkep monyet itu, taruhin kelapa, bolongin sebesar tangannya monyet di dalam kelapa, dikasih makanan, terdiambil tuh. Jadi tangannya nggak bisa keluar, dikejar, kagak dilepas dia. Kalau dilepas nggak pernah ketangkep. Berhubung dia pegang terus makanannya, akhirnya jadi ketangkep. Itulah yang kebanyakan terjadi bagi umat manusia, terperangkap oleh hawa nafsu, terperangkap oleh setan. Wafihi, di dalam fadilah, ya, di dalam kekayaan dan di dalam pahala, fawaidu, aneka macam faidah. Faidah ini apa? Ada faidatan yang sukutu minal mutak
Dengan berzikir banyak sekali faedah. Contoh, ini bulan-bulan ini rumah sakit mulai rada-rada balik kayak zaman COVID. Maka kalau bisa, kalau enggak banget enggak usah pergi ke rumah sakit. Kenapa? Kalau ke rumah sakit bukannya sembuh, malah diapain? Malah dibunuh. Kenapa? Karena dia memang dapat perintah dari UNESCO untuk melakukan pengurangan penduduk bumi. Nanti akhirnya dapat duit dia. Jadi masuk ke rumah sakitnya bayar, kita baru disembuhkan. Kalau hidup kita membayar ke rumah sakit lebih mahal daripada mati. Tapi kalau kita nggak bisa bayar dalam kondisi hidup, mendingan dimatiin. Karena ketika keluar kita bayarnya lebih mahal, ditambah dia dapat gaji dari UNESCO yang lebih mahal. Coba tandain untuk akhir-akhir ini mulai lagi ya. Kalau orang ke rumah sakit bukannya sembuh tapi malah mati. Awas baik-baik. Itu tahu dari mana? Nah ini fawaidun. Jadi fawaidun faidah. Maksudnya berfaedah itu bisa memahami hakikat sesuatu. Hakikat sesuatu bisa kita pahami kalau kita banyak berzikir kepada Allah. Syekh An-Nazili mengutip Syekh Hisham Kambani yang punya murid di Bogor, namanya Habib Sagaf Al-Mahdi, Pondok Pesantren Nurul Iman almarhum. Itu beliau belajar menghitung waktu. Kalau kita ngitung 1 jam itu 60 menit. 1 jam adalah 60 menit. Kalau beliau diajarkan menghitung waktu, 1 jam itu bukan 60 menit, tapi 53 menit. Makanya umurnya lebih tua. Jadi 1 jam 53 menit. Dengan belajar menghitung seperti itu, ilmu falak seperti itu, beliau diberi oleh Allah faidah. Apa faidahnya? Bisa melihat 100 tahun ke depan dan bisa melihat 100 tahun yang lalu. Kita boro-boro 100 tahun yang lalu, lebih berharapin kita ya. Jangan 100 tahun yang lalu, sebulan yang lalu. Ini malam apa nih? Ini malam Ahad ya. Sebulan yang lalu, gini hari kita lagi ngapain? Kayaknya lagi ngaji nih, kayaknya gitu. Oke, kayaknya kagak jelas kan? Kalau kita tanya udah berapa kali ngopi kan jarang-jarang ya. Sebulan yang lalu sampai hari ini kira-kira berapa kali minum kopi? Udah ingat gak? Enggak ingat. Berarti belum kita. Syekh Hisham Kambani itu beliau bisa melihat 100 tahun yang lalu saya ngapain, 100 tahun yang akan datang akan kejadian apa. Nah ini namanya orang yang berzikir itu punya faedah. Atau Ustaz Soekarno karena dia suka rajin zikir bisa ngusir malaikat Israel. Ya, Masya Allah. Salah. Ya. Israel disuruh apa? Suruh pergi. Itu faidah. Ya. Kalau nggak punya zikir, boro-boro, dipedol. Gitu. Jadi fawaidun, ada faidah. Dikasih, kita ketemu orang, kayak ini enggak bakalan saya mau berteman sama dia. Saya udah punya firasat. Sampai Nabi kata ittaqu firasatal mu'min innahu yadurru bi'udillah. Hati-hati dengan firasat orang beriman. Kalau orang beriman mampu melihat dengan cahaya Allah. Jadi cahaya Allah itu adanya di dalam hati. Saya punya sahabat lagi naik mobil, melihat ada orang buta jualan terus di Bimbo. Dari BSD mau ke Bogor, BSD ke Bogor,
saya cuma minta 2 bungkus aja, 20 biji. Ini kebanyakan Pak. Enggak apa-apa. Bapak mau kemana? Ke Bogor. Naik apa? Jalan. Loh, Bapak bagaimana bisa jalan dari BSD sampai ke Bogor? Itu tangannya nunjuk. Mata saya di sini. Itu teman saya ditunjuk. Merinding dia. Matanya buta, tapi dibilang mata saya ada di sini. Tapi coba siapa ini? Karena orang-orang yang rajin zikir. Dan yang dikasih begitu bukan sembarangan. Yang dikasih tahu mata saya di sini karena dia juga rajin zikir juga. Faidah. Wa manafi, dan aneka macam manfaat. Ada orang kesulitan banget mau jual rumah, kagak laku-laku. Ini orang yang ahli zikir, nggak sengaja didatengin, doain dong, rumah saya belum laku-laku mau dijual, tolong doain. Ya deh, ntar saya doain. Abis didoain ke dia, besok laku. Kenapa? Ahli zikir, ahli taat. Jadi banyak manfaat. Asli ada kejadian. Ini aneh ya. Emang orang ada tukang warung ya, lagi jaga warung. Kebelet merah. Akhirnya ketemu anak tetangganya yang mau ke musola, tapi tetangganya yang punya warung kebelet merah. Sebentar dong, kenapa? Sebentar. Tungguin warung saya sebentar, saya kebelet BO. Akhirnya tuh orang nungguin warung. Nah, ini yang punya warung pulang. Pas yang punya warung pulang, ada mobil berhenti. Cakep Bang, itu tanah yang di depan warung abang punya siapa? Punya Haji Warino. Di mana namanya? Cari di RT 15. Pokoknya tahu di situ dia. Ngadepnya ngadep umur. Makasih ya Bang. Iya. Udah begitu tuh Bang. Habis begitu tuh orang jalan. Nah yang punya warung balik. Makasih ya. Iya. Nah ini orang ke musola aja udah. Seminggu kemudian ini orang yang tadi naik mobil berhenti lagi di warung. Kemudian lah, banyak dia Bang, yang punya warung ini siapa? Kata yang punya lah saya. Oh bukan abang yang punya warung ini. Seminggu yang lalu dia di sini. Wah itu mah tetangga saya. Siapa namanya? Mas Parno namanya, Mas Parno. Di mana rumahnya? Di sini. Masuk. Dicari apa? Bawa duit 25 juta. Pak, apa? Saya disuruh bos nyari tanah pas di depan warung. Alhamdulillah dapat. Nah ini sebagai tanda terima kasih saya buat Bapak. Lah saya, Pak jangan ditolak, ntar saya dosa. Pak terima kasih ya, assalamualaikum. Coba cuman duduk di warung doang itu bisa begitu. Pernah ngalamin begitu? Belum pernah? Pengen? Yang rajin malam ngobrol sama Allah. Kayak kita ngobrol main catur. Kalau main catur ngobrol sama Allah. Boleh subhanallah, boleh alhamdulillah, boleh la ilaha illallah, ngobrol sama Allah. Saya pernah kejadian dipanggil tuh ke tempat food court. Bisa lagi ngapain? Enggak. Ke food court sebentar dong. Ngapain? Dia makan aja. Dikasih kopi pulang, dikasih tas biasa. Apaan? Ya buat umroh boleh, buat pendidikan boleh. Apaan ini? 35 juta. Yocep Kaleb namanya, orang Sulawesi, orang Kristen.
Kristen tapi masuk Islam, namanya Yoce, pas Yoce Kale, bagi duit 35 juta. Saya nggak mau ngomong sama bini, enggak, saya bagi duit 5 juta. Dari mana ya? Dari Allah. Masya Allah, biasa. Mau ngambil begitu? Mau. Yang rajin. Ini jangan malam malam semua pada ngumpul begini. Udah kayak orang bener manggut-manggut aja. Ntar malamnya aja pada ngorok aja. Mana ada hasilnya? Ya. Jadi kita ahli zikir itu di dunia itu senang, tapi target kita bukan dunia. Target kita adalah akhirat. Gitu. Ya, betul gitu ya. Termasuk ini fawaidun wa manafi'u jam'atin banyak. Coba orang berantem bercerai bagi duit, enak gak kira-kira? Berapa kali orang laki bini berantem? Berantem, dari rumah berantem tuh laki bini yang salah-salahkan. Udah saya ngomongin, terus pulang bagi duit gopek. La ilaha illallah, itu sering banget kejadian kayak gitu. Ayolah, jangan males-males. Geblek kalau hidup di Jakarta, hidup dekat musola, hidup dekat masjid, hidup dekat orang-orang yang baik-baik ya. Tapi kita hidup susah ya. Jangan susah-susah, jangan susah sulit-sulit ya. Kan udah belajar pramuka ya. Udah belum? Buat apa susah? Buat apa susah? Gitu kan? Susah itu agak ada gunanya. Itu gak ada gunanya. Gitu ya. Udah, jangan susah-susah. Kunci senang zikir. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Itu kunci senang bahagia. Walahu samaratun, banyak buahnya. Nah, itu duit 35 juta saya kumpulin bikinin kontrakan. Sampai sekarang berbuah. Wah, ini barusan SMS ini. Ustaz, mohon maaf saya baru bayar 1 bulan. Iya, alhamdulillah. Tidak apa-apa. Benar. Astagfirullah. Benar. Allah. Baru ini dia SMS. Nah, itu Pak Ustaz, mohon maaf, baru bayar 1 bulan. Gak apa-apa. Orang buahnya yang kemarin itu. Ya Allah. Ya asli ya. Wa asarun syarifatun, dan ada asar yang mulia. Asar itu bekas-bekas peninggalan yang mulia. Ya. Kita kalau ahli zikir, entar anak kita ahli zikir. Kalau kita ini ahli munkar, anak kita juga ahli munkar. Ada bekas anak siapa itu? Anak siapa? Wah, pantos. Buah-buahnya begitu. Pasti anaknya juga begitu. Ya, ada asarnya. Famin anwa'il dzikri, dan di antara aneka macam zikir, bal huwa asyrafuha, dari seluruh zikir yang paling hebat, yang paling mulia, wa afdaluha, yang paling afdal, la ilaha illallah. Teman saya ada namanya Sitri. Saya cuma bilang, Tri, baca la ilaha illallah sehari 100, insya Allah aman. Mau pergi kemana-mana, zikir la ilaha illallah, insya Allah gak bakalan kecelakaan. Alhamdulillah, dibaca la ilaha illallah sehari 100. Kejadian jam 2 pengen sahur ya, jalan-jalan ke Pramuka, ke perapatan Rawamangun. Di situ dia digencet 4 mobil. 4 mobil itu dia di tengah-tengah, hampir tinggal 15 cm lagi penyok dia. Kenapa? Digencet 4 mobil. Cicit berhenti semuanya. Pas selesai 4 mobil mundur semuanya, dia pun mundur balik pulang, kagak jadi nyari buat sahur. Kenapa? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau enggak bonyok tadi.
100. Teman saya Pak Muklasin, Dewan Kelurahan RW 02, nganter anak pakai Vespa, ditabrak mobil ngangkut material. Mobilnya terbalik. Kenapa tuh mobil? Bemper Vespa-nya penyok. Coba bayangin. Bemper Vespa penyok, mobilnya guling-guling. La ilaha illallah. Gak ada yang bisa ngalahin. Makanya para wali di dalam perwayangan disebut senjata kalimat sadar. Itu nggak bisa dikalahin manusia itu setan. Jadi zikir manapun yang paling afdol la ilaha illallah. Qala Nabi alaihi salatu wasallam, afdalul dzikri, afdalnya zikir la ilaha illallah. Boleh keras, boleh lembut, boleh dalam hati, terserah. Yang mana yang suka. Dikatain gila, alhamdulillah. Nabi juga dikatain gila. Nggak ada nabi yang nggak dikatain gila. Semua nabi dikatain, tapi belum pernah kan zikir dikatain gila, belum pernah kan? Alhamdulillah. Kemusola bilang orang gila kali ya, nggak pernah kan? Alhamdulillah. Allah. Afdal zikir la ilaha illallah wa afdal doa alhamdulillah. Afdalnya doa alhamdulillah. Alhamdulillah. Wa qala alaihi salatu wassalam afdalu ma qultuhu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah. Nah ini sebelum Nabi Muhammad ini seafdal yang aku katakan, saya dan nabi-nabi sebelum saya yang paling afdal ucapannya la ilaha illallah. Makanya habis ngomong apa aja kalau bisa akhirnya la ilaha illallah. Habis ngomelin gini nih, bang duit habis, la ilaha illallah. Gitu aja. Kita ngomong begitu juga ntar dia ngomongnya banyak. Ntar dia berhenti. Kita disuruh ngomongnya la ilaha illallah. Agak banget. Wa qala alaihi salatu wassalam fima yarwiyahu anillah. Nah berarti ini hadis qudsi, apa yang dirobikan dari Allah. La ilaha illallah hisni. La ilaha illallah itu benteng aku. Kalau kita baca la ilaha illallah berarti masuk bentengnya Allah. Wa man dakhala hisni, siapa yang masuk ke benteng aku, amin min adzabi, aman dari azab aku. Masya Allah. Kemarin di Padang terjadi banjir besar, tapi ada masjid yang kagak tersentuh sama sekali. Di Tasikmalaya ada galunggung, abunya sampai di sini, tapi Abah Sadeli kagak tersentuh rumahnya. Coba bayangin. Apa itu? La ilaha illallah. Benteng. Siapa yang kepengen masuk ke dalam benteng, itu la ilaha illallah. Tapi darah daging, mendarah daging. Siapa yang masuk ke dalam bentengku, amin amin azabi. Wa qala alaihi salatu wassalam jaddidu imanakum, perbaharui iman kamu. Qalu wa kaifa nujaddidu imanana, ya Rasul bagaimana cara memperbaharui iman kami? Qal, kata Nabi, aksiru, perbanyaklah min qauli la ilaha illallah, perbanyaklah bacaan la ilaha illallah. Banyak berapa banyak? 1000. Kalau kita 100 sudah banyak ya. Nah, tuh tanya bisa Syahrul, tanya bisa Syahrul. Berapa? Baca Al-Fatihah 1000 kali. Jadi besok bikin lagi, jangan cuma seumur hidup sekali ya, sekali ya. Terus kita kalau cuma sekali jalan, ya dapatnya jalannya masih gelombang. Tapi kalau kita udah sering, wa qala alaihi salatu wassalam subhanallah bismi lisan.
setengah timbangan. Kalau bilang subhanallah, alhamdulillah tamla'u. Bilang alhamdulillah sepenuh timbangan. La ilaha illallah laisa laha dunallah hijabun